Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah memanggil, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah intisari ibadah, otak dari segala ibadah. Dan kita diperintah oleh Allah untuk selalu berdoa. Oleh karena itu, timbullah pertanyaan, bagaimanakah seharusnya hati kita ketika sedang berdoa? Apa saja yang berkaitan dengan terkabulnya doa kita? Dan adakah doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang doa dan sesuatu yang berkaitan dengan doa. Mari kita simak tausiah Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus berikut ini. Kita akan belajar satu bab singkat, padat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin, insyaallah. Dikasih Allah taufik. Taufik itu artinya kemampuan untuk amal. Kemampuan untuk amal itu namanya taufik. Kalau hidayah itu petunjuk. Kadang hidayahnya dapat, taufiknya belum ketemu. Makanya yang bisa mengalahkan hidayah itu cuman Pak Taufik. Iya, yang bisa mengalahkan hidayah cuman Pak Taufik. Hidayahnya banyak, petunjuknya banyak. Ngerti, paham, tapi belum ketemu Pak Taufik, ya maka belum bisa amal. Kalau pengen bisa amal, minta diberi Allah taufik. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik yang banyak untuk mengamalkan banyak amal. Amin. Judulnya sore hari ini kita akan belajar tentang ad-du'a. Doa. Kenapa saya ambil tema doa? Karena banyak orang mumet. Banyak orang pusing. Banyak orang stres. Banyak orang hampir putus asa. Dan banyak yang sudah putus. Ya. Tidak punya harapan, dan lain sebagainya. Maka saya mau ambil tema doa. Doa itu bahasa Arab yang kemudian dijadikan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ad-du'a, doa. Bahasa Indonesianya doa. Jawi ini pun dongo. Itu juga dari bahasa Arab. Dari doa menjadi dongo. Sementara bahasa Arab aslinya doa itu dari da'a yad'u. Da'a yad'u itu artinya mengundang, memanggil. Mengundang, memanggil. Nah, dakwah itu undangan. Berdakwah berarti lagi mengundang-undang. Ya, ngundang sana, ngundang sini. Orangnya namanya ad-da'i. Orang yang ngundang namanya ad-da'i. Da'i itu orang yang ngundang. Nah ini kita nggak nanggung-nanggung, diizinkan, bahkan diperintahkan ngundang Allah. Ya, diizinkan, bahkan diperintahkan ngundang Allah. Manggil Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Panggil aku, maka pasti aku akan jawab panggilan kalian. Undang aku, maka aku akan penuhi undangan kalian. Itu yang pertama. Nah, sehubungan dengan masalah memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, ngundang Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai disebutkan di dalam ayat ini ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni
qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, dalam ayat tersebut sampai Allah menggambarkan kalau hambaku bertanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sungguh aku itu maha dekat. Jadi kalau ada yang nanya Allah di mana dan lain sebagainya, jawabannya bukan arah, bukan tempat. Jawabannya adalah kedekatan. Sungguh Allah maha dekat. Jadi kalau ada orang manggil Allah langsung belum sempat manggil sudah dijawab. Ya, belum sempat manggil sudah dijawab. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan menyambutnya dengan berlari. Siapa yang datangnya cuma sejengkal, aku sehasta selengan itu. Nah, ini menunjukkan kalau Allah itu lebih cepat mendatangi hambanya daripada hambanya mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami dulu. Konsep berdoa manggil Allah, dan Allah itu ya kalau dipanggil datangnya lebih cepat sebelum kita panggil. Itu harus diyakini. Makanya orang kalau doa masih suka ngomong kok belum kabul-kabul ya. Apa ya kabul ya? Apa ya terkabulkan dan lain sebagainya, itu gagal paham bab doa. Setiap doa itu pasti terkabulkan, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama memenuhi persyaratan. Selama memenuhi persyaratan. Allah dipanggil jawab lebek abdi, ya Allah minta mobil. Nah, dilihat dulu yang minta ini kira-kira makan haram tidak. Kalau makan haram ya tidak dikasih mobil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia sudah mau minta, itu sudah ibadah. Sudah ibadah. Dan itu lebih besar daripada diberi. Lebih besar daripada diberi. Karena dia sudah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Tadi saya sebutkan ad-du'a wal ibadah, itu hadis ya. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Doa adalah ibadah. Ikhwani rahimakumullah, saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Nah, kalau kita itu tidak diizinkan doa, misal Allah bilang gak boleh minta sama saya, gak boleh manggil saya, kira-kira stres atau gak stres? Stres. Gak punya harapan. Contoh ibu-ibu, kok ada ibu-ibu ya yang punya oknum suami. Karena saya yakin suami-suami itu baik-baik. Hanya saja ada oknum suami. Ya, oknum suami nyebelin, jengkelin, megelno hati, ngeremuk hati. Hatinya ambiar sudah. Hancur lebur. Gak punya teman, gak punya saudara, orang tua sudah meninggal, hidup sebatang kara. Suaminya seperti itu. Kira-kira mau ngomong sama siapa? Mau ngomong sama siapa? Mau ngomong sama Allah, Allahnya bilang, oh gak bisa, gak boleh. Kamu manusia, aku Tuhan. Kira-kira bagaimana? Bukan lagi stres, jeglek, jebluk. Ya, meletup, meledak, hancur sehancur-hancurnya. Tapi Allah maha baik, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Meskipun kita ini manusia gak layak sebetulnya hubungan sama Allah. Siapa gitu ya. Baru kita ini mau hubungan sama sesama manusia, kalau orangnya itu agak lebih dari kita saja susahnya luar biasa. Lah ini kalau Allah tambah bukan ngasih izin, Allah bahkan merintah. Ud'uni astajib lakum, minta sama saya akan panggil panggilanmu. Saya akan jawab panggilanmu, saya akan penuhi panggilanmu. Tinggal minta, tinggal ngucap. Dan kamu kalau mau ngucap, mau manggil saya itu ibadah loh. Karena yang dipanggil Allah, bukan yang dipanggil ilmunya. Orang zaman sekarang gak manggil Allahnya, manggil ilmunya. Piye ya caranya ya, ben laku ya. Masya Allah. Gimana ya caranya biar laris ya. Gimana ya caranya biar anak saya ini laku ya. Anak laki umur 40 kok gak nikah-nikah nih ya. Gimana ya caranya nih biar, gimana caranya yang dipikir otaknya, akalnya, caranya. Betul orang suruh menjalankan syariat, pakai syariatnya. Ya kalau mau dapat uang ya kerja ya, tapi itu enggak jamin dapat uang, tapi disuruh kerja.
Kalau mau kerjanya bagus ya belajar ilmunya. Betul seperti itu. Tapi yang dipanggil bukan itu. Yang dipanggil Allahnya terus. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Kalau hidupnya udah seperti itu ibadah namanya. Ad-du'a huwal ibadah. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Karena orang kalau betul-betul sudah paham doa, Masya Allah. Tiap detik ngobrol sama Allah, enak loh. Gusti, ya Allah, uang habis. Saldo minus ya Allah. Asik. Jadi ketemu Bu Seha itu ya nggak ngomong apa-apa. Sehat Bu, sehat. Tapi di hati ngomong, ya Allah saldo minus. Bu Seha nggak paham-paham ya Allah. Ngobrolnya sama Allah. Ya Allah, ya ini saldonya minus kuadrat. Ya Rob, ya Allah, ya Allah. Hatinya terus sama Allah. Sehingga dia tenang. Kenapa? Karena Allah kalau dipanggil jawab. Ya, Allah kalau dipanggil jawab. Allah kalau dipanggil menuhi. Dia malas ngomong sama manusia. Karena manusia nyebelin. Banyak ya oknum manusia, Masya Allah. Oknum manusia nyebelin. Dilaporin ini. Saldo minus. Makanya kalau punya uang itu diwet-wet. Nggak uang dihabis-habiskan. Kau udah begini gimana? Masya Allah. Urusannya ini gak ada duit. Ojo kakek ngomong awakmu. Kan gitu ya Bu ya. Ibu kalau lagi ngomong sama suami dinasihati begitu sebel atau enggak sebel? Sebel kan ya? Ya tapi wajar namanya juga suami ya harus nasihatin. Tapi kalau ngomong sama Allah enak. Ya Allah duit habis. Jawaban Allah tenang aku maha kaya. Tenang aku maha memberi. Tenang aku maha mengerti. Yang lain itu enggak mudengan. Aku maha mudengan. Tenang aku maha mengerti. Terus hatinya dilatih. Tiap detik, tiap saat ngobrolnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah begitu, gak ada teman pun enak. Nah, orang sekarang gak ada teman, handphonenya, Masya Allah. Baterainya habis, stres. Charger. Bisa bikin charger. Stres. Kenapa? Karena gak punya Allah. Allah gak jadi temennya, Allah gak jadi temennya. Coba kalau temennya Allah, nikmatnya luar biasa. Duduk ngopi sendiri, ya seneng. Duduk ngopi ada temen, ya seneng. Kenapa? Ngobrolnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang namanya doa. Doa itu selalu ngobrol sama Allah. Hatinya selalu kontak sama Allah. Hatinya ngomong sama Allah. Hatinya manggil Allah. Itu namanya doa. Ad-doa mukhul ibadah. Intisari daripada ibadah. Karena ibadah itu artinya menghamba sama Allah, ingat sama Allah, manggil Allah, terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dikatakan ibadah. Orang sholat tapi ngelamun. Ya ibadah sholat dijalankan tapi belum betul-betul beribadah. Sampai di sini jelas paham? Nah makanya orang itu jangan sekedar baca doa. Lidahnya membaca tapi hatinya enggak pernah ngomong. Yai, saya udah amalkan sholawat munjiah 10.000 kali. Tapi kok hasilnya belum ada Yai. Yainya nanya, nah itu yang baca munjiah mulut kamu atau hati kamu? Loh Yai, baca itu kan ya mulut, ngawur kamu. Dalam thariqah itu yang namanya membaca, hati berbicara, lisan menerjemahkan, tubuh mengapresiasi dan melakukan dalam kegiatan. Itu yang namanya membaca, itu baru betul-betul membaca. Hatinya ngomong, misal ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Itu hatinya ngomong, ya Allah tolong engkau salawat kepada baginda Muhammad SAW. Isi hati diterjemahkan oleh lisan. Kalau kita kan al-kuali'u. Lisannya ngomong, hatinya juga ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau mangan apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sajake sate penak iki. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini Masya Allah. Ini mulutnya baca doa. Tapi hatinya ngomong. Lah malaikat dia rodok gregeten. Kamu tuh sebetulnya ngajak ngobrol Allah atau kamu lagi ngobrol sama sate? Ya ngobrol sama siapa? Nah ini banyak orang tidak paham hakikat doa. Nah ikhwani rahimakumullah. Dan doa itu sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Contoh banyak. Dan yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW juga sangat banyak. Pena pasti timbul pikiran. Kadang-kadang tuh ya Masya Allah ada yang kuat apalannya, ya kuat hatinya.
doanya itu, wah tebel, kitab ini doa semua, segini doa. Diamalkan semua, sudah, paham? Enggak. Ya, dibaca semua. Kuat, zikirnya mulutku kuat, Masya Allah. Tapi kan banyak kaum lemah, minat du'afa. Ya, saya itu doa saya dari dulu sampai sekarang habis sholat yang enggak ganti-ganti. Ya, juga belum saya tambah-tambah. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu masuk doa utama. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian Allahumma ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir lana kulla syai'in wa la tas'alna an syai'in wa la tuhasibna fi kulli syai'in wa atina kulla syai'in. Itu selalu saya baca Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sama ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Terus paling ya itu. Ya doanya ya itu. Tapi ada orang yang doanya Masya Allah. Doa itu 10 lembar hafal. Kalau kita kan golongan gak hafal ya. Mumet. Banyak pikiran. Yang 3 baris aja gak hafal. Masa dikasih yang 3 lembar. Sore hari ini saya mau kasih satu doa yang mencakup semua doa. Masya Allah. Wani piro. Ini doa saya share untuk golongan-golongan du'afa seperti Anda dan saya. Jangan tersinggung. Ya seperti kita-kita ini yang lemah-lemah, ngapalno ya males ya, baca panjang-panjang ya rodok kesel gitu kan. Saya mau ajarkan satu doa yang pendek tapi sudah mencakup semua doa Nabi Muhammad SAW. Ini kok iklannya luar biasa. Doa pendek mencakup semua doa Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ibu-ibu pemirsa berminat atau tidak berminat? Enggak berminat juga tetap saya share. Nah, saya mau bacakan dulu, ya. Saya bacakan dulu. Ini doa juga diajarkan Nabi kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, juga diajarkan Nabi kepada para sahabat. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi du'ain katsirin lam nahfad minhu syai'a. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang sangat banyak. Doa yang sangat banyak. Karena Kanjeng Nabi SAW ya senang bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa-doanya ya sangat banyak. Kami tidak menghafalnya. Qulna ya Rasulullah da'auta bidu'ain katsirin lam nahfad minhu syai'a. Wahai Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, engkau ini doa dengan doa yang sangat banyak. Dan doa itu sedikit pun tidak kami hafal. Sedikit pun tidak kami hafal. Sahabat itu nyesel gitu loh, pengen bisa doa seperti doanya Nabi Muhammad SAW. Tapi gak bisa, hafalannya gak kuat. Mirip jenengan enggak ini? Hafalannya gak kuat ya, mirip ya. Tapi sahabat tuh kalau bilang gak kuat hafalan jangan jenengan samakan dengan jenengan. Sahabat tuh kalau bilang gak kuat hafalan jangan disamakan dengan kita. Sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang kuat hafalannya. Tetapi karena saking banyaknya doa Nabi Muhammad SAW, banyak doa yang tidak dihafal oleh sahabat. Maka nyesel, ya Rasulullah banyak doa yang tidak kami hafal. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, faqala ala adullukum ala ma yajma'u dhalika kullah. Ala adullukum ala ma yajma'u dhalika kullah. Maukah kalian saya beri petunjuk? Saya tunjukkan kepada kalian semua satu doa yang mencakup semua doa yang saya baca. Ayo, mau enggak nih? Ditanya loh sama Nabi, ya jawab kan loh ya. Saya kan cuman menukil ucapan Nabi Muhammad SAW ya. Bayangkan Rasulullah ini lagi ngomong karena hadis Rasul kalau dibacakan, kita lagi mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala adlukum ala ma yajma'u dzalika kullah. Mau enggak kalian saya tunjukkan satu doa yang telah mencakup semua doa tadi? Jawab, mau ya Rasulullah. Taqulu, kata Nabi Muhammad SAW, ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'anu wa alaikal balagh. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Ini hadits diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan termasuk hadits sahih tingkatan hasan sahih. Ikhwani rahimakumullah.
doa tadi ini mari kita baca dulu beberapa kali biar hafal. Nah nanti kalau enggak hafal jangan khawatir, insya Allah akan saya share. Ya, tirukan saya, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri masta'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu wa 'alaikal balaghu wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, saya terjemahkan dulu ya. Nanti dilihat YouTube-nya diulang-ulang ya. Lihat YouTube-nya diulang-ulang. Allahumma duhai Allah, inni as'aluka, sungguh aku meminta kepadamu min khairi, segala kebaikan masa'alaka minhu, yang pernah diminta oleh Nabimu Muhammad SAW. Gak nanggung-nanggung ya. Ya Allah, aku minta kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabimu Muhammad SAW. Dan aku berlindung kepadamu dari semua kejelekan yang Nabi Muhammad SAW pernah berlindung kepadamu dari kejelekan tersebut. Wis lengkap toh? Ya, lengkap luar biasa. Wa antal musta'an, ya Allah, engkaulah yang dimintai pertolongan. Wa alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billah. Saya mau nanya, ini kira-kira doanya lengkap atau enggak lengkap? Lengkap. Nah ini biasanya cara kalau pengen habis sholat, salah satunya baca doa ini cukup sudah dapat semua kebaikan. Tapi ya pede. Nah kadang ini sudah doa gitu masih ngomong, apa ya kabul ya? Masa ya? Mana bisa? Nah ini kita rubah. Tidak mungkin doa itu kabul kalau enggak yakin. Makanya harus yakin, harus percaya. Ya, harus mantep hatinya, jangan ragu-ragu, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak WA yang masuk sama saya. Habib saya udah amalkan sholawatnya, Habib saya udah amalkan ini, Habib udah saya amalkan. Tapi kok belum hasil ya? Ya itu yang membuat kamu enggak hasil-hasil karena kamu nunggu hasil. Orang nunggu hasil berarti orang enggak yakin. Orang kalau yakin enggak nunggu hasil. Contoh, boleh ya Bu ya? Ibu-ibu saya saya jadikan contoh boleh. Ibu bilang sama suami, Mas, ya pengen makan siang apa? Suaminya ngucap, saya minta makan siang nasi goreng. Paling gampang itu ya nasi goreng. Kata istri, siap. Suaminya duduk sama temennya. Apakah dikit-dikit kemudian nanya, apakah dikit-dikit nanya begini, jadi enggak nasi gorengnya? Nasi gorengnya jadi dibuatkan tidak? Sudah dibuatkan belum? Ini kalau suami begitu berarti percaya enggak sama istrinya? Tidak. Ragu-ragu, gawe ketenanan ngomong nawari. Betul-betul dibuatkan atau nawari. Tapi kalau suami yang yakin sama istrinya, percaya sama istrinya, dia tinggal ngomong, Dek nasi goreng. Ya, dia paham, istrinya pasti membuatkan. Setelah itu dia akan menikmati duduk sama tamunya, yang ngobrol sama tamunya. Waktunya dia belajar, dia belajar. Gak nunggu hasil, nanti tiba-tiba dia terkejut. Monggo Kang Mas didahar. Ya, silahkan didahar. Itu caranya doa gitu. Ojo ngenteni hasil. Ya orang doa kok nunggu hasil. Nunggu hasil itu berarti tidak percaya. Yakinlah berhasil, lanjutkan kehidupan. Bukan duduk ngelamun karo ngitung bintang. Hasil gak ya? Gak ada bintang lampu dihitung. 1, 3, 4. Ya, hasil gak ya? Nurunin di mau. Hasil tidak. Udah singkirkan kata hasil tidak, tapi lanjutkan kehidupan. Terus bergerak dan terus berjuang dan terus minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, ibu-ibu dan semua pemirsa dimanapun Anda berada. Sampai di sini jelas atau belum jelas? Jelas ya? Jadi itu tadi doa yang syamil kamil. Doa yang mencakup semua doa yang pernah diajarkan
oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita baca doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW sangat banyak dan menyenangkan. Ya, doa-doa itu sangat menyenangkan. Ikhwani rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dan diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a wa yada'u ma siwa dzalik. Nabi Muhammad SAW itu kalau doa suka doa yang bisa doanya itu singkat tapi mencakup semua makna. Kalau doa itu suka doanya singkat, ya enggak kepanjangan tapi enggak jelas. Doanya itu singkat tapi penuh makna, semua yang diinginkan ada di situ. Semua yang diinginkan ada di situ. Makanya jenengan kalau doa juga begitu. Jangan doanya kadang kedawan enggak jelas. Ya Allah, saya minta mobil yang bannya itu modelnya begini. Peleknya modelnya begini. Mesinnya cc-nya sekian. Kemudian bensinnya irit, tapi ya bisa lari kebut. Dan kalau nabrak enggak remuk. Kalau ditabrak enggak remuk. Ini doa ruwet namanya. Ya doa ruwet. Ya kalau emang mau pengen mobil tinggal ya Allah saya minta mobil yang bisa menyenangkan dunia akhirat, membuat nyaman, selesai. Menyenangkan dunia akhirat, membuatnya nyaman, selesai. Itu doanya singkat tapi masuk semua. Engger ngirit kan menyenangkan dunia, betul ya? Ya kalau selamat ya menyenangkan dunia. Kalau disawang pena apik ya menyenangkan dunia. Nah, ini biasakan doa-doa yang al-jawami, yang mencakup semua makna termasuk tadi itu. Makanya dikatakan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu disebut doa sapu jagat. Lah yang tadi itu doa yang mencakup semua doanya Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis tadi, ya berdasarkan doa tersebut, maka ulama mengatakan kalau kamu itu punya niat juga boleh ngomong, ya Allah saya berniat dalam sedekah ini seperti niatnya guru saya, seperti niatnya ulama fulan, seperti niatnya Imam Ghazali, seperti niatnya Imam Syafi'i, seperti niatnya Imam Bukhari, seperti niatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti niatnya fulan yang dikenal, ya, yang artinya ada ikatan hubungan. Kenapa? Wong Nabi aja ngajarin, kamu kalau doa boleh copy paste. Saya masih ingat enggak kisahnya anak saya Aliyah, Nur Aliyah. Terus ditiru sama adiknya Ali Abdul Qadir itu. Anak saya itu kalau bersolat doanya kok pendek sekali. Sudah doa, sudah Bu ya. Tak tanya apa doanya? Ya Allah kabulkanlah doanya Aliyah yang kemarin. Aliyah doanya sama dengan yang kemarin. Isi ngajari ya sopo gitu ya. Siapa yang ngajari? Ternyata memang ya turunan gitu kan ya. Dari kakek-kakeknya itu sudah ngajari kalau doa yang mau ringkas padat, ya Allah beri aku kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Saya nanya, lah kalau doamu gitu iya. Alia udah pernah doa panjang semua, ya Allah minta begini. Sudah? Amin. Nanti dia itu sholat zuhur ya asar, ya Allah Alia kabulkan doanya Alia yang tadi. Udah. Terus besoknya yang kemarin. Doanya Alia seperti yang lalu. Selesai. Enak toh? Itu namanya doa pinter. Ya doa pinter. Nah adiknya niru. Ali Abdul Qadir niru. Ya Allah, Ali minta doa seperti yang kemarin dan seperti doanya Habib. Amin. Ditambahi sama dia. Seperti doanya Habib. Kakek ngomong. Itu menunjukkan hatinya nyambung. Nyambung. Lah, doa itu kan urusan hati, bukan urusan mulut. Nah kalau mulut kita banyak baca, itu bagian daripada ibadahnya lebih banyak. Ya ibadahnya lebih banyak. Bagian daripada tadzallul, lebih merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang soleh kadang doanya itu Masya Allah, mau minta satu aja, dungone 3 lembar. Ya Allah engkau maha baik, ya Allah engkau maha, ya Allah maha, ya Allah engkau maha, ya Allah engkau maha, ya Allah engkau begini, ya Allah engkau menciptakan ngerayu Allah, ujung-ujungnya ya Allah tolong diampuni, selesai.
Kalau model kita kan Rabbighfirli wali walidayya wassalamualaikum. Nah, itu model kita. Jadi ya tergantung modelnya. Kalau orang-orang soleh memang senang bicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita belum level itu ya level copy paste. Di copy saja doanya. Ya Allah aku berdoa seperti doanya Syekh Fulan. Selesai. Dalam urusan ini aku minta niatku sama dengan niatnya Syekh Fulan. Selesai. Nah, itu akan mendapatkan semua yang diminta sama orang-orang soleh Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus bisa kita amalkan dan merubah sikap kita ketika sedang berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang telah kita panjatkan di dalam doa yang baik bagi kita segera dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.